Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 instrumentasi besaran listrik teknik elektro A1 akan mempresentasikan mengenai pengukuran daya 3 fasa. Next slide. Adapun anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri, Elia Dwi Kania dengan NIM 018, bersama dengan kedua rekan saya, Ahmad Idam Khalid dengan NIM 038, dan Muhammad Lutfi Aditya dengan NIM 075. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, prosedur percobaan, analisis data, serta pembahasannya. Yang pertama ada tujuan praktikum. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu dapat melakukan pengukuran daya 3 fasa. Kemudian yang kedua ada dasar teorinya. Oke, dalam percobaan dengan sumber 1 fasa digunakan alat ukur berupa wattmeter 3 fasa. Nah, pengukuran daya 3 fasa dengan 1 wattmeter hanya dapat diterapkan bila beban 3 fasa dalam keadaan seimbang atau simetris. Beban 3 fasa dikatakan seimbang bila arus yang mengalir pada setiap fasanya sama. Dengan demikian, daya yang dipikul oleh setiap fasanya sama juga. Pengukuran daya 3 fasa dengan 3 wattmeter hanya diterapkan bila beban 3 fasa dalam keadaan tak seimbang atau asimetris. Beban 3 fasa dikatakan tak seimbang bila arus yang mengalir pada setiap fasanya tidak sama. Dengan demikian, daya yang dipikul oleh setiap fasanya juga tidak sama. Sehingga daya totalnya adalah penjumlahan daya masing-masing fasa. Pengukuran daya 3 fasa dengan 2 wattmeter hanya diterapkan bila beban 3 fasa dalam keadaan tak seimbang atau asimetris. Selanjutnya, nilai daya aktif 3 fasanya didapat dengan menjumlahkan penunjukan kedua wattmeter tersebut dan saluran netral tidak digunakan pada metode ini. Kelebihan lain cara pengukuran daya 3 fasa dengan 2 wattmeter adalah dengan penunjukan kedua wattmeter tersebut dapat digunakan juga untuk menentukan daya semu dan daya reaktif serta sudut geseran fasanya sekaligus. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam pengukuran daya 3 fasa adalah sumber tegangan AC 1 fasa, beban resistif murni, 1 buah wattmeter 3 fasa, 3 buah wattmeter 1 fasa, 3 buah ampermeter, serta 3 buah voltmeter. Selanjutnya, prosedur percobaan. Yang pertama, pengukuran menggunakan metode watt ampermeter dengan beban setimbang dan tidak setimbang. Yang pertama yaitu membuat rangkaian 3 fasa menggunakan watt ampermeter, lalu mencatatkan nilai pada data terukur. Data percobaan terlampir seperti menggunakan VPP untuk yang beban seimbang VPP 100, frekuensi 50 Hz, sudut fasanya 0, 120 dan 240 derajat. Untuk R1 sampai R3-nya bernilai 10 ohm. Sedangkan untuk yang tak seimbang bebannya berbeda, yaitu 10, 20 dan 30 ohm. Selanjutnya pengukuran wattmeter. 3 wattmeter dengan beban seimbang dan tak seimbang. Yang pertama, membuat rangkaian dengan 3 buah wattmeter 1 fasa. Yaitu mencatat data percobaan dengan data komponen dengan seperti pada metode watt ampermeter. Selanjutnya, pengukuran menggunakan 2 wattmeter
dengan beban setimbang. Yang pertama, membuat rangkaian 2 wattmeter satu fasa, lalu mencatat daya yang terukur pada data percobaan. Dengan data untuk komponennya yaitu sama seperti beban seimbang seperti sebelumnya, lalu menggunakan 1 wattmeter 3 fasa, yaitu yang pertama membuat rangkaiannya dengan terdiri dari 1 wattmeter 3 fasa. Setelah itu mencatat nilai daya yang terukur pada percobaan. Analisis data, ini hasil pengamatan percobaan kami. Dapat dilihat untuk yang wattmeter seimbang menghasilkan V dan I yang sama, yaitu 70,71 dan I-nya sebesar 7,071. Nah, itu nilai dayanya dari ketiganya sama, yaitu 499,99, yaitu beban yang tak seimbang menghasilkan V yang sama tapi I-nya berbeda. Untuk IR mendapatkan 4,85, IS mendapatkan 4,01, lalu IT mendapatkan 2,95. Dan hasil VR yang berbeda untuk hasil kali V dan IR yang berbeda. Untuk VR kali IR mendapatkan 342,94, VS kali IS mendapatkan nilai 283,55, VT dan IT mendapatkan 208,59. Selanjutnya untuk 3 wattmeter untuk 3 wattmeter dengan beban seimbang, nilainya hampir sama. Untuk WR 497,09, untuk WS mendapatkan 496,89, untuk WT mendapatkan 497,24, dan hasil totalnya sebesar 1491,22. Untuk yang 3 wattmeter beban tak seimbang mendapatkan nilai W yang berbeda dari ketiganya. Untuk WR nilainya 338,91, untuk WS mendapatkan 271,02, untuk WT mendapatkan 203,43, dan hasil penjumlahannya mendapatkan nilai daya sebesar 813,36. Ini untuk wattmeter 2 wattmeter beban seimbang. Wattmeter pertama mendapatkan 745,48, lalu untuk wattmeter kedua 745,74, dan total yang didapat sebesar 1491,22. Untuk yang 1 wattmeter 3 fasa mendapatkan nilai sebesar 1494,14. Lalu analisis datanya, apakah pengaruh beban seimbang dan tidak seimbang pada pengukuran? Beban seimbang dan tidak seimbang berpengaruh terhadap proses pengukuran. Nilai daya yang dihasilkan oleh pengukuran menggunakan beban seimbang lebih besar dibanding menggunakan beban tidak seimbang. Pada rangkaian dengan beban tak seimbang mendapatkan nilai lebih kecil dikarenakan setiap beban memiliki nilai yang berbeda sehingga mempengaruhi arus yang mengalir dalam rangkaian dan menyebabkan besar arus pada fasanya berbeda. Sedangkan pada rangkaian dengan beban seimbang, setiap beban mempunyai nilai yang sama sehingga arus yang mengalir pada rangkaian besarnya sama untuk setiap fasanya. Jadi beban seimbang atau tidak seimbang pada pengukuran 3 fasa menghasilkan nilai daya yang berbeda walaupun rata-rata nilai beban sama, karena seimbang tidaknya beban pada sistem 3 fasa mempengaruhi besar
arus yang mengalir pada sistem tersebut. Lalu yang kedua, apa dampak pada sistem apabila sudut fasa pada sumber memiliki nilai yang sama? Apabila sudut fasa pada sumber memiliki nilai yang sama, maka sistem akan menjadi tidak seimbang. Karena pada idealnya fungsi tiga fasa menggunakan tiga gelombang sinusoidal yang mempunyai perbedaan sudut fasa masing-masing 120 derajat. Hal tersebut karena secara teori terdapat tiga fasa atau bagian dari 130 derajat, sehingga menjadi 130 derajat dibagi 3 sama dengan 120. Dengan adanya perbedaan 120 derajat untuk setiap fasanya, membuat sistem tiga fasa ini menjadi seimbang. Jadi dapat diketahui jika sistem tiga fasa diberikan sudut fasa yang sama untuk setiap fasanya, maka sistem akan menjadi tidak seimbang dan dapat mempengaruhi nilai daya dalam pengukuran. Selanjutnya menghitung nilai rata-rata. Nilai P rata-rata pada simulasi pengukuran watt ampere meter beban seimbang. Diketahui P1, P2, P3 untuk ketiga beban yang sama, yaitu 499,99, yaitu dijumlah dan dibagi 3 dan hasilnya menjadi 499,99 watt. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada praktikum kali ini kita melakukan percobaan pengukuran daya tiga fasa dengan metode wattmeter dan voltmeter. Sebelum memulai praktikum, kita perlu menguasai dasar teori mengenai daya listrik, cara pengukuran menggunakan wattmeter, pengukuran menggunakan volt ampere meter, sistem fasa dan beban seimbang atau tidak seimbang. Lalu yang pertama, ukur daya menggunakan metode volt ampere meter dengan beban setimbang dan juga tak seimbang. Setelah itu, buat rangkaian dan simulasikan di PSIM. Lalu catat nilai daya yang terukur. Kemudian lakukan pengukuran menggunakan 3 wattmeter beban seimbang dan tak seimbang. Lalu kita juga buat rangkaian yang berisi 3 buah wattmeter dengan satu fasa, lalu simulasikan dan juga catat hasil dalam tabel. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran menggunakan 2 wattmeter beban seimbang. Kita rangkai 2 buah wattmeter satu fasa dengan komponen beban seimbang untuk kemudian disimulasikan, lalu juga catat hasilnya. Begitu pula yang terakhir, kita lakukan pengukuran 3 wattmeter beban seimbang. Kita rangkai satu buah wattmeter 3 fasa berbentuk huruf Y. Lalu catat hasil pengukuran di dalam tabel juga. Setelah semua hasil pengukuran didapat, kita dapat mengetahui nilai daya baik secara langsung maupun yang harus dihitung terlebih dahulu. Setelah nilai daya didapat, kita bisa membandingkan hasil pengukuran menggunakan beban seimbang dan tak seimbang. Nilai daya yang dihasilkan dari pengukuran menggunakan beban seimbang lebih besar daripada beban yang tidak seimbang. Hal ini dikarenakan terdapat losses yang dihasilkan dari beban yang tidak seimbang yang dapat mengurangi nilai dayanya. Lalu pada sistem 3 fasa, apabila sudut fasa pada sumber memiliki nilai yang sama, maka sistem akan menjadi tidak seimbang. Karena pada idealnya, sistem 3 fasa menggunakan 3 gelombang sinusoidal yang mempunyai perbedaan sudut fasa masing-masing. Jadi, jika sistem 3 fasa diberikan nilai sudut fasa yang sama untuk tiap fasanya, maka sistem akan menjadi tidak seimbang dan dapat memengaruhi nilai daya. Lalu kesimpulan dari praktikum kali ini,
nilai daya yang didapat dari metode pengukuran praktikum kali ini itu pada metode Volt ampere meter beban seimbang nilai dayanya 1499,97 watt, sedangkan yang beban tidak seimbang nilai dayanya 835,08 watt. Untuk metode 3 meter beban seimbang itu nilai dayanya 1491,22 watt. Untuk beban tak seimbang nilai dayanya 813,36 watt. Lalu untuk metode 2 watt meter beban seimbang nilai daya sebesar 1491,22 watt. Dan yang terakhir metode 1 watt meter beban seimbang nilai daya yang didapat sebesar 1494,14 watt. Berikut adalah lampiran. Ini adalah lampiran dari PSIM yang kami gunakan. Ini adalah rangkaian metode Volt ampere meter. Yang kiri atas adalah beban seimbang, yang kanan bawah adalah beban tak seimbang. Lalu metode 3 watt meter satu fasa juga sama, yang kiri atas adalah beban seimbang, yang kanan bawah adalah beban tak seimbang. Nah, sedangkan yang untuk slide ini, yang kiri atas adalah rangkaian 2 watt meter beban seimbang, yang kanan bawah adalah rangkaian 1 watt meter beban seimbang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun tanggapan, teman-teman bisa memberikannya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.